Pernahkah kita berpikir bahwa terkadang bukan perbuatan besar yang menghancurkan kepercayaan seseorang, tetapi hanya satu kalimat, satu komentar, satu tulisan yang mungkin dibuat tanpa berpikir panjang. Di zaman media sosial seperti hari ini, jari kita bisa berbicara lebih cepat daripada hati kita. Kita menulis sesuatu dalam hitungan detik, tetapi akibatnya bisa dirasakan seseorang selama bertahun-tahun. Belakangan ini kita melihat sebuah kasus yang menjadi perhatian publik tentang tenaga kesehatan, tentang pasien BPJS, tentang sebuah komentar di media sosial, tentang kematian seorang pasien, dan akhirnya tentang konsekuensi yang harus diterima oleh tenaga kesehatan tersebut. Kita tidak sedang berada di sini untuk menghakimi, bukan pula untuk membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi mungkin ada sesuatu yang lebih penting untuk kita renungkan bersama. Apa sebenarnya arti menjadi seorang profesional? Apakah cukup dengan memiliki ilmu? Apakah cukup dengan memiliki gelar? Apakah cukup dengan mengenakan seragam profesi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu adab. Menjadi tenaga kesehatan bukanlah pekerjaan biasa. Ada ilmu yang dipelajari bertahun-tahun, ada pendidikan yang panjang, ada sumpah profesi, ada tanggung jawab, dan ada kepercayaan masyarakat. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Ilmu tanpa empati bisa menjadi dingin. Orang bisa sangat pintar, bisa memiliki gelar yang panjang, bisa menguasai teknologi medis, tetapi jika hatinya kehilangan rasa, maka pasien bisa merasa seperti sekadar angka, sekadar nomor antrean, sekadar kartu BPJS, sekadar nama di layar komputer. Padahal, pasien bukan angka, pasien adalah manusia, dan manusia memiliki perasaan. Mereka bisa takut, mereka bisa menangis, mereka bisa panik, mereka bisa tidak mengerti prosedur, mereka bisa salah. Tetapi justru disitulah nilai sebuah profesi diuji, bukan ketika menghadapi pasien yang mudah, tetapi ketika menghadapi pasien yang sulit. Bukan ketika semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ketika keadaan sedang penuh tekanan. Karena profesionalisme sejati bukan hanya tentang bagaimana kita bekerja ketika semuanya mudah, tetapi tentang bagaimana kita menjaga sikap ketika semuanya terasa berat. Kita hidup di zaman yang aneh. Dulu, ucapan seseorang mungkin hanya didengar oleh beberapa orang. Sekarang, satu komentar bisa dilihat ribuan, bahkan jutaan orang. Apa yang kita tulis malam ini bisa kembali kepada kita bertahun-tahun kemudian. Itulah jejak digital. Dan mungkin kita sering lupa bahwa media sosial memang milik pribadi. Tetapi ketika sesuatu dipublikasikan, dampaknya bisa menjadi milik publik. Kita boleh memiliki ruang untuk berpendapat. Kita boleh merasa lelah. Kita boleh kecewa. Kita boleh mengkritik sistem. Tetapi apakah semua yang kita rasakan harus ditulis? Belum tentu. Kadang, diam adalah bentuk kedewasaan. Kadang, menunda mengunggah sesuatu adalah bentuk kebijaksanaan. Dan kadang, menghapus sebuah komentar sebelum dipublikasikan adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan orang lain. Sebab kita tidak pernah tahu siapa yang sedang membaca tulisan kita. Mungkin ada seorang pasien, mungkin ada keluarga pasien, mungkin ada anak dari seseorang yang sedang kita bicarakan. Dan mungkin mereka sedang membaca tulisan itu sambil menangis. Ada sebuah kalimat sederhana yang mungkin sering kita dengar. Orang berilmu belum tentu beradab. Dan mungkin itulah salah satu pelajaran terbesar dari peristiwa ini. Ilmu membuat seseorang mengetahui apa yang harus dilakukan. Tetapi adab mengajarkan bagaimana cara melakukannya. Ilmu membuat seseorang mampu berbicara, tetapi adab mengajarkan kapan harus berbicara. Ilmu membuat seseorang mampu memberikan pelayanan, tetapi adab mengajarkan bagaimana memperlakukan manusia yang dilayani. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya mengingat seberapa tinggi pendidikan seseorang, mereka juga mengingat bagaimana orang itu memperlakukan mereka ketika sedang berada dalam keadaan paling lemah.
Pada akhirnya, kasus ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang dipecat, tidak berhenti pada siapa yang salah, tidak berhenti pada siapa yang viral, tetapi menjadi pertanyaan bagi hati kita masing-masing. Sudahkah ilmu kita membuat kita semakin rendah hati? Sudahkah profesi kita membuat kita semakin menghargai manusia? Sudahkah media sosial membuat kita semakin bijaksana dalam berbicara? Sebab gelar bisa dipasang di depan nama, seragam bisa dikenakan di tubuh, jabatan bisa diberikan oleh institusi. Tetapi adab terlihat dari bagaimana kita memperlakukan manusia ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin inilah renungan paling sederhana dari semua ini. Ketika seseorang sakit, jangan hanya melihat penyakitnya, lihatlah manusianya. Ketika seseorang miskin, jangan hanya melihat kartu BPJS-nya, lihatlah martabatnya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, jangan hanya melihat kesalahannya, lihatlah bahwa ia juga manusia yang sedang belajar. Dan ketika kita menggunakan media sosial, ingatlah satu hal, jari kita mungkin kecil, tetapi dampak dari tulisan kita bisa sangat besar. Maka, sebelum mengetik, berhentilah sejenak, tarik napas, pikirkan, dan tanyakan kepada hati, jika kalimat ini ditujukan kepada saya, apakah saya sanggup menerimanya? Jika jawabannya tidak, mungkin kalimat itu memang lebih baik tidak pernah kita tuliskan. Karena pada akhirnya, ilmu tanpa adab bisa kehilangan makna. Profesi tanpa kemanusiaan bisa kehilangan kehormatan. Dan kebebasan tanpa tanggung jawab bisa berubah menjadi luka bagi orang lain. Semoga kita semua menjadi manusia yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beradab. Tidak hanya pintar berbicara, tetapi juga bijaksana dalam memilih kata. Dan tidak hanya ingin dihormati, tetapi juga belajar menghormati. Karena dunia ini mungkin tidak membutuhkan lebih banyak orang yang merasa paling benar. Dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang tetap benar, tetapi tetap beradab. Terima kasih telah menyimak renungan ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Nantikan video-video menarik, informatif, dan analisis lainnya hanya di DM Network. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar dengan hati yang jernih serta pikiran yang terbuka. Ajak saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat untuk ikut mengikuti DM Network agar semakin banyak informasi dan renungan yang bisa kita simak dan kita ambil hikmahnya bersama. Karena setiap peristiwa selalu memiliki pelajaran dan setiap informasi akan lebih bermakna ketika kita menyikapinya dengan bijaksana. DM Network, informasi, analisis, dan renungan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.